Ya, welcome back guys. Welcome to my channel. Mungkin kalau kalian menganggap ini sebagai, oh ini clickbait, oh ini apa namanya pansos, panjat sosial, karena saya mengkritik video ini, itu terserah kalian ya. Saya hanya meluruskan agar orang nggak kejebak, kalaupun itu menjadi panjat sosial pada akhirnya, ya bagus karena orang nggak kejebak sama apa fake guru dalam tanda kutip ini ya. Saya harus luruskan apa yang diberikan konten yang kapten saham ini. Saya akan bongkar semuanya apakah dia salah atau benar, apa kritik yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian nganggap itu pansos ya bodo amat ya, yang jelas orang terlindungi ya, jangan seperti sama kayak saya dulu ya. Ya kita langsung dari bahas videonya aja guys. Ini video reaction aja ya guys. Saya udah capek hati ngelihat orang yang masih menganggap shitcoin. Kan kemarin sudah saya bedakan Bitcoin dan shitcoin itu apa. Jadi kalau untuk dari judul saja The Next Bitcoin itu nggak ada guys. Jadi nggak ada yang The Next Bitcoin. Bitcoin itu the alpha and omega, the beginning and the end. Bitcoin itu adalah digital gold, supply-nya terbatas dan makin lama supply-nya makin susah ditambah dan setelah itu decentralized guys. Nggak ada orang yang mempromot Bitcoin itu dan foundation di belakangnya, perusahaan di belakangnya itu nggak ada. Sedangkan dia di sini ngebahas tentang kripto itu ada perusahaan di belakangnya ya. Itu nggak ada ya guys. Jadi saya pengen bongkar satu-satu. Ini jadi kita dari awal aja kita lihat dulu ya. Itu aja. Kita share video dulu. Yang membuat cryptocurrency. Ini jadi cryptocurrency semakin terkenal. Sekarang di Indonesia, cryptocurrency sudah diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya intinya, memperdagangkan cryptocurrency di Indonesia itu sudah diawasi oleh pemerintah. Ini berarti cryptocurrency dipandang semakin serius. Si cryptocurrency ini benar-benar high risk high gain. Sekali rugi. Kalau yang ini sepertinya kita udah satu frekuensi ya. Maksudnya kita nggak perlu bahas lagi ya karena memang udah diawasi Bapeti. Jadi memang cryptocurrency ini nggak seperti yang dikabarkan media goes to zero atau Ponzi scheme apa segala macam. Memang ini ada projectnya. Jadi kita perlu skip yang ini aja yang Mencoba crypto yang sesuai sama apa yang saya kritik ya. Currency. Ya beli aja, memakai duit kecil. Anggaplah beli 100.000. Habis itu lu diamkan 5 tahun. Seandainya dia delisting, itu lu rugi 100.000. Seandainya dia meledak seperti Bitcoin, itu Itu kata ininya guys. Tagline-nya. Meledak seperti Bitcoin. Itu nggak ada ya guys. Coba kita lihat dari chart-nya saja, Holochain ya, sama bulan ini. Bubble-nya never recover guys. Itu rata-rata shitcoin seperti ini ya. Ini dari dari bubble pada tahun 2018 ya. Awal kan kita ada bubble 2 tahun yang lalu. Belum bubble sampai belum recover sampai sekarang guys dari bubble-nya. Jadi ini pure bubble ya. Sedangkan circulating supply-nya udah 100%. Jadi nggak ada lagi gap untuk ini kan market cap-nya karena circulating supply-nya udah ada semua 100% di pasar. Dan juga maksimum supply-nya di sini pun nggak ada guys. Jadi ya ini kita nggak tahu tokennya berapa, total sirkulasinya berapa, sama ini persentasenya bisa recover lagi dari bubble atau enggak. Lihat nih, ini udah lebih dari 90% ya guys. Jadi jangan terjebak lagi. Kita lanjut lagi ya. dari $1 bisa ke $23.000. Bayangkan. Itu lu hanya beli 100. Kalau memang cuma $1, ya mungkin bisa. Cuman kan $1 bagi dia sama $1 untuk orang lain kan beda. Jadi saya kasihan sama audiensnya, ini juga 40.000 views-nya. Jadi saya takutnya $1 bagi mereka ini kan kita nggak tahu takaran hidup orang beda-beda. Seandainya 5 tahun lagi itu koin sukses, itu lu bisa kaya mendadak. Itulah mengapa saya mau Nggak ada ya guys koin yang kayak bikin kaya mendadak, itu nggak ada. Bitcoin dan Ethereum alpha dan omega, the beginning and the end. Jadi kalau ada koin lain yang anggap bisa kayak mendadak atau apa, itu
hanya mimpi belaka ya guys, karena 2017 itu cuman anomali aja guys, bubble anomali karena kita belum tahu memvalue sesuatu. Sedangkan 2021 ini orang sudah belajar dari pengalaman 2017 sehingga koin-koin yang abal-abal semacam ini nggak diminati lagi para investor ya. Mencoba sistemnya. Ada orang yang bid, nah, membeli cryptocurrency adalah membeli startup yang berfokus pada software. Ini enggak ya guys, membeli startup pada software. Enggak, ini jadi dia di sini hanya project open source dan itu kita membeli koinnya itu bukan untuk company-nya itu sendiri ya, karena banyak seperti Bitcoin atau kan itu open source. Jadi insentif mekanismenya bukan berdasarkan kita beli token atau enggak, tapi berdasarkan protokolnya guys, social consensus. Di social consensus itu ada block reward di block subsidy ya, di protokolnya ya. Jadi wajar kalau Bitcoin itu nilainya naik terus. Sedangkan kalau di token lain itu mereka bisa ya kayak gini guys, dia menginvest di bukan membeli token itu untuk menginvest di project itu, tapi mereka bisa ngedam token mereka guys di pasar sekunder ya. Jadi kita yang rakyat-rakyat biasa ini yang kena ya. Jadi saya harap jangan kita lanjut lagi ini, jangan terlalu ini ya didengar ini. Setiap koin itu ada perusahaan di baliknya. Ini dia berfokus. Iya, dia bilang setiap koin ada perusahaan. Seperti saya bilang tadi ya, Bitcoin itu decentralized. Dan Ethereum pun sama Litecoin itu nggak bisa dibilang perusahaan juga karena itu foundation, developernya itu bergerak secara decentralized juga guys. Jadi nggak ada yang namanya insentif mekanisme ya di perusahaan. Apalagi kalau perusahaan itu kan menghasilkan dividen, sedangkan di kripto ini nggak, dia pun jelasin sendiri. Dan di Ethereum Foundation itu juga ini guys. Penemunya Vitalik Buterin aja udah nggak terlalu terlibat lagi di dalam proyek dari Ethereum itu karena lebih decentralized lagi kan. Fokus membuat smart contract. Nah, apa itu smart contract? Anda Google sendiri aja. Itu namanya Nah, smart contract aja dia nggak tahu, padahal dia mau ngejelasin holochain. Ini agak ini ya guys. Smart contract itu bagi kalian yang nggak tahu itu platform yang dimana kita mengassign kontrak tanpa pihak ketiga guys. Jadi kalian bisa bangun decentralized distributed application atau dApps yang akan saya bahas di berikutnya. Centralized 24 jam non-stop tanpa libur. Jadi Anda bisa terus naik. Ya intinya 24 jam non-stop tanpa libur itu ini ya memang iya, karena kalau di saham ada jam buka tutupnya. Cryptocurrency opening bell atau closing bell. Ini beresiko tinggi. Tetapi ini harus diteliti lagi. Setahu saya itu si cryptocurrency nggak ada dividen. Bohong-bohongan, enggak. Semua koin itu ada perusahaan di baliknya. Nah, dia kembali tekankan di perusahaan di belakangnya nggak ada ya guys. Kalau ada udah pasti ada dividen gain, dan orang pun nggak berani invest di sana. Kenapa? Karena kalau ada perusahaan di belakangnya, balik-balik lagi seperti Ripple guys, itu sekuritas ujung-ujungnya. Tokennya untuk demi margin keuntungan ya. Sedangkan kalau di Ripple sendiri nggak terregistrasi, makanya diserang oleh SEC. Jadi dia melakukan sekuritas secara ilegal, saham, ibarat saham tapi dia ngedam di market karena dia hanya token, nggak di listing di IPO. Jadi kalau dia misal desentralisasi ya ngapain butuh perusahaan gitu kan? Soalnya kalau perusahaan bisa lewat IPO atau segala macam jualan ininya ekuitasnya. Startup software di balik, serta bagaimana prospek fundamental dia ke depannya. Si cryptocurrency adalah bisnis yang serius. Dia ada perusahaan di baliknya. Oke, beli cryptocurrency di rekening rupiah. Ini saya nggak mau bahas karena ini terlalu kita semua juga tahu. Ini Anda rugi. Bitcoin ini adalah cryptocurrency lucu-lucuan. Ini dulu tuh dibikin tuh buat lucu-lucuan aja. Loh kok seandainya buat lucu-lucuan aja, loh kok saya beli? Begini soalnya. Lihat ya ini nih. Rugi
Ya, dia sendiri udah mengakui ini koin buat meme aja kan. Iya, sebenarnya Dogecoin ini adalah no pre-mine guys. Tadi sama seperti Ethereum juga no pre-mine. Ethereum pun sendiri bisa dianggap sekuritas bagi sekalangan orang, apalagi Bitcoin masih maksimalis karena Ethereum sendiri masih ini guys, dia pre-mine atau enggak. Sama seperti Dogecoin ini no pre-mine juga guys. Jadi kalau dibilang sekuritas ini enggak juga ya Dogecoin ini. Karena ini bagian dari Harvard dari Litecoin. Jadi orang ini ya kita lihat aja dulu ya. Coin Elon Musk. Si Dogecoin ini udah beberapa kali dibahas sama Elon Musk. Bayangkan, si Elon Musk membahas Dogecoin. Nih, sewaktu bulan Dia membahas ini ya karena lucu-lucuan itu ya guys, bukan karena dia anggap serius. Elon Musk ini adalah the king of meme guys. Elon Musk ini king of sarcasm. Jadi presiden of meme. Jadi kalian nggak bisa nganggap ini serius ya omongan dari Elon Musk. Jadi makanya saya agak heran. Dogecoin ini pump karena awam-awam yang noob ini nge-pump price-nya guys. Apalagi di TikTok banyak yang ngebahas Dogecoin ini. Karena terbawa oleh dikiranya Elon Musk ini serius. Juli 2020, Musk bilang lagi, Dogecoin adalah cryptocurrency. Ya ini juga Dogecoin my favorite cryptocurrency is not ya guys. Kita lihat di sini. Asal muasal kenapa Elon Musk nge-tweet Dogecoin adalah ini. Pada tahun 2019, 2 tahun lalu. Di 2 tahun lalu itu Dogecoin kan Jackson Palmer. Nah, Jackson Palmer ini mencari CEO yang baru, pengganti Jackson Palmer di Dogecoin. Nah, ini disinilah ada ininya Vitalik, Charlie Lee, Elon Musk dan Marshall Hyde. Elon Musk ini kan tiap April Mop dia itu ngasih ini jokes. Hanya tahun lalu aja dia nggak ngasih jokes tweetnya karena tahun lalu kita ngalami pandemi, jadi kalau kita bikin jokes itu agak nggak etis kan. Nah, di tahun 2019 dia nganggap serius ini jokes ini, bahkan dia dimasukkan jadi tweet waktu itu ya. Nah, makanya di bio Elon Musk kemarin sempat ditulis CEO of Dogecoin pada waktu itu juga dia dalam tanda kutip jadi CEO-nya hanya sehari. Habis itu dihapusnya lagi jadi former CEO of Dogecoin. Jadi kalau yang dia bilang kapten saham ini nggak benar ya guys, itu hanya lelucon aja dari Elon Musk dan orang anggapnya serius. Jadi price-nya pump. Favorit saya, itu sangat keren, Max. Itu udah beberapa kali dibahas sama Elon Musk. Ya itu dibahas hanya konten meme aja ya guys, lucu-lucuan, bukan jadi koin serius. Apalagi sampai saya baca di CNN tadi, Dogecoin itu pesaing Bitcoin. Alah, Pak, saya hanya geleng-geleng kepala guys. Jadi jangan sampai orang-orang yang awam bikin nyari konten jelasin sesuatu yang masih dia nggak punya riset yang mendalam guys. Jadi orang yang kena ruginya di sini guys. Nah, saya mikir, seandainya nih, suatu saat si Elon Musk bilang, ya Anda semua boleh beli Tesla memakai cryptocurrency. Seandainya Elon Musk bilang gitu, itu saya yakin si Dogecoin yang sering dibahas Elon Musk bakal naik gila-gilaan. Si Doge Ya naik gila-gilaan guys, tapi turunnya juga gila-gilaan itu karena sentimen aja ini ya, pump and dump. Karena orang nganggap Dogecoin ini the next Bitcoin dan the next Bitcoin itu nggak ada ya guys. Jadi ya mohon kalian pelajari sedikit. lihat nih, ini suatu saat si Dogecoin bisa terkenal. Cryptocurrency namanya HOT, Holochain. Ya segala macamnya sekarang ini, softwarenya. Ya anggap aja sistem yang lebih baik daripada blockchain. Holochain ini beda use case ya guys. Maksudnya ya memang tapi analoginya salah guys. Windows sama Mac iOS. Holochain di sini nggak kalau dalam terminologi programming dia itu hanya memakai ini guys untuk decentralized application dApps juga menggunakan smart contract, tapi smart contract-nya itu berbasis DHT guys, developer saya catat di sini tadi. Decentralized
ini di sini. Ya ini guys. Jadi dia menggunakan DHT di sini. Pertama, again no consensus, no single ledger. Dan biasanya kalau data centric itu kan Bitcoin dan Ethereum menggunakan data centric. Tapi di sini ya guys, karena ini menggunakan kalau Bitcoin dan Ethereum data centric, ini BTC dan Ethereum. Sedangkan kalau Holochain ini menggunakan agent centric guys. Jadi dia tanpa social consensus sama Bitcoin sama Ethereum ya. Jadi smart contract-nya itu hanya mengecek ini informasi apa yang dipakai untuk transaksi misalnya. Cuman hanya di beberapa node saja guys. Karena nggak membentuk satu blockchain di dalam single node, no single ledger. Kalau di Bitcoin itu kan satu ledger yang tiap 10 menit update software-nya. Dengan cara Bitcoin itu ditambah dan transaction fees. Nah, itu mengumpulkan dari satu namanya kereta dari blockchain itu ya. Terhubung dari sampai transaksi pertama pun tercatat di sana di Satoshi Nakamoto. Nah, tapi kalau di sini beda ya. Kalau Holochain ini seperti torrent guys. Jadi torrent dia menggunakan decentralized application tapi basisnya network transaction-nya guys. Jadi nggak terbentuk dalam satu blockchain, tapi dia ini ada distributed hash table. Distributed hash table ini teknologinya guys. Jadi di sini intinya mereka itu hanya menjadi developer dikasih tanggung jawab yang lebih tanpa minus tanpa apa, soalnya nggak ada social consensus di sini, nggak ada rules. Jadi mereka dikasih developer no validation juga. Jadi di developer ini mencari the bad actors-nya guys. Jadi developer secara tidak langsung dikasih tanggung jawab yang lebih. Sedangkan di smart contract sendiri sering terjadi ada error kan. Apalagi pernah pada waktu tahun lalu di MakerDAO hack. Itu Ethereum sampai Vitalik bilang yang katanya decentralized tapi bisa rollback transaction karena bisa dihack ya. Jadi itulah ini Holochain guys. Jadi beda sama yang dikemukakan sama ini saham ini ya. Mac, iOS dan Windows itu beda ya guys. Jadi kalau Windows dan Mac iOS ini lebih ke Bitcoin dan Ethereum guys. Karena Bitcoin itu proof of work dan Ethereum itu proof of stake. Jadi untuk membandingkan kedua ini justru salah ya guys. Jadi perlu saya garis bawahi di sini. Perusahaan Holochain itu, seandainya sekarang terus juga di sini disebutkan bahwa di GitHub-nya sendiri ya di Holochain dia bisa seperti ini guys bikin Airbnb tapi dia hanya decentralized application namanya dApps tadi ya. Jadi mereka DST attempt to validate against the apps rule, they take collusion and reject it. Jadi fungsi developer di sini hanya untuk menjalankan protokol ini guys, DHT tadi, distributed hash token tadi, hash table tadi ya, untuk memvalidasi against the app rules, mencegah dari bad actors. Kita lihat juga dari Dapp Radar, decentralized app radar. Di sini juga Holochain pun nggak masuk daftar ini guys, top 10 ya. Malah di sini gara-gara Uniswap kemarin udah meledak lagi. Jadi Uniswap yang nomor pertama guys. Uniswap di Ethereum blockchain pun nggak masuk ini Holochain ini. Jadi Holochain ini cuma sekedar jadi database ya untuk dijadikan cryptocurrency, untuk apalagi yang kata dia sampai hold jangka panjang. Untuk cryptocurrency jangan hold sampai jangka panjang guys. Jadi kalau ada pump jual. Sedangkan kalau yang hold jangka panjang itu cukup Ethereum sama Bitcoin guys, karena itu bisa sampai 5 atau 10 tahun. Cuman kalau koin-koin lain nggak ini ya, jangan terlalu dianggap serius omongan dia tadi ya. Jadi kalau ada kebenaran saya kasih tahu, terlepas dia lebih banyak subscribernya atau enggak ya.
entah dia kritik aku bansos atau apa, subscriber dikit, pengen nyari-nyari sensasi, terserah ya guys. Saya intinya melindungi orang-orang yang nggak ngerti sama teknologi ini ya. Jadi harga holochain naik ke 1.000. Soalnya ya 100 juta anggaplah. Nah, saya bagi 50 juta saham gitu misalkan. Jadi dia naik ke 10.000. Bagaimanapun ini high risk high gain. Dia nganggap holochain bisa naik 124.000%. Kalau orang semua gitu, orang semua bisa kaya ya guys. Jadi ini penyesatan yang masif. Jadi saya harus kasih tahu kebenaran agar kalian nggak tersesat. Jadi kalau memang kalian nganggap omongan saya ini nggak ada benernya, kalian bisa riset sendiri juga guys, bandingkan antara kita berdua siapa yang benar, dan kalian tentukan decision making kalian sendiri. Cuman kalau dibilang kalian bisa kayak mendadak ini marketing aja ya guys. Mungkin dia pengen dipump back dia kan, maksudnya dia udah punya tokennya, jadi pengen ngejual tokennya, jadi butuh orang kan untuk ngepump token dia. Nah, dia bisa jual. Jadi ini mirip Ponzi ya guys. Jadi kalian harus teredukasi dulu. High risk si holochain ini sukses. Ya high risk high return guys. Di Bitcoin semua kripto high risk high return. Tapi bukan berarti kalian mempromote project abal-abal seperti ini ya. Saya ya banyak teknologi yang sophisticated, more sophisticated dari ini. Tapi ujung-ujungnya dia ini nggak bisa balik dari all time highs. Makanya seperti Tron kan copycat dari Ethereum, masih belum bisa balik dari all time highs-nya. Sedangkan Ethereum udah nyentuh 1.000 sekarang kan, pengen balik dari all time highs-nya. Ini juga circulating supply-nya udah full guys. Jadi udah semua tokennya dicetak itu udah, apalagi kalau dia butuh duit kan, dia cetak ulang lagi tokennya di dalam the market. Jadi kalau kalian ngelihat semua itu dan maximum supply-nya juga nggak ada, ini jebakan ini guys. Saya bagi hampir 5 tahun lah si cryptocurrency. Tetapi seandainya dia naik sampai misal, nah dia bilang hold 5 tahun. Kalau Bitcoin saya inilah kalau hold 5 tahun. Tapi kalau shitcoin itu yang kemarin saya jelaskan, yang mana itu selain Bitcoin atau Ethereum, itu 5 tahun bakal jadi gembel kalian guys. Jadi mohon ini ya kebijaksanaannya sebelum kalian saya bukan ini shout out Kapten Saham, dia udah seenggaknya udah ngasih ilmu. Tapi kalau ngasih ilmu yang kurang tepat dan orang awam juga dia sendiri juga mengakui bahwa dia masih awam, nggak tahu koin mana yang harus diinvestasikan. Jadi kasihan yang nikmati kontennya guys. Jadi kita kan nggak tahu dia bisa lebih kan karena dia pengen take risk lebih, atau risk tolerance dia beda sama yang pengikut ya, viewers ya. Jadi I don't know guys. Kalian yang judge ya ini semuanya. Apalagi sampai di hold 5 tahun guys untuk koin-koin shitcoin ini. Ini kurang etis ya menurut saya. Jadi apalagi di sini yang ya mungkin aja, siapa yang tahu? Ya mungkin aja siapa tahu. Kita lihat dari circulating supply-nya aja udah tahu guys. Jadi nggak perlu Bitcoin kan masih 2 juta koin lagi yang masih perlu di circulating supply. Sedangkan ini udah di circulating supply semua, tapi price-nya masih segini guys. Itu kan membuktikan bahwa koin ini nggak bisa disandingkan sama Bitcoin. Jadi bukannya dia nggak ada yang tahu, nggak ada apa. Ini pure math aja guys. Bitcoin itu sampai 1 miliar yang saya sebut kemarin, itu pure math guys, matematik. Jadi di sini juga circulating supply-nya udah ketahuan di sini, udah full circulating supply. Jadi udah nggak bisa lagi ya, apalagi ke harga Bitcoin ya sampai 1 miliar. Misalnya tahun depan, tahun ini 1 miliar, itu nggak mungkin ya holochain ini sampai harga Bitcoin yang dia bilang kayak gitu. Jadi please open mind guys. Orang udah mulai ngerti, market sekarang udah mulai efisien.
2017 kan kita masih belum tahu mau value suatu koin. Sekarang kita udah satu frekuensi, udah efisien. Bitcoin itu digital gold, that's it. Period. Dan kalau yang lain itu hanya sebagai spekulasi untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin. Udah guys, kepanjangan videonya. Kasihan dia masih harus nganu kontennya. Ya, leave a like. Shout out to Kapten Saham. Saya bukannya benci, bukannya apa. Saya hanya meluruskan aja. And I see you in the next content.